Pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Samuel pasal 12 ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Renungan hari ini berjudul Efek Beruntun Dosa. Melaju di jalanan yang ramai setiap hari, saya pernah melihat beberapa kecelakaan dengan efek beruntun. Misalnya, ketika ada seorang pengendara sepeda motor tak sengaja menyenggol sepeda motor lainnya, lalu mereka berdua terjatuh. Apakah hanya mereka yang celaka? Terkadang tidak. Beberapa pengendara sepeda motor yang kurang sigap terkadang ikut terjatuh juga. Itulah yang disebut efek beruntun dari suatu kecelakaan, yang tak jarang dimulai dari sebuah pelanggaran atau ketidakwaspadaan berkendara. Seperti itulah gambaran efek perbuatan dosa. Perhatikan kejahatan yang dilakukan oleh Daud kepada keluarga Uria orang Het itu. Awalnya Daud berniat memiliki Batsheba karena tergiur kecantikannya. Lalu mulai merancang kejahatan untuk membunuh Uria. Setelah niat itu terlaksana, apakah dampaknya hanya sebatas pada Daud seorang? Tidak. Selain menerima fakta bahwa anak dari hasil perzinaannya dengan Batsheba harus mati, pedang atau peperangan dan pembunuhan akan mewarnai kehidupan keluarga Daud, dan perzinahan Daud yang dibalaskan kepada istri-istri Daud. Jadi, sebaiknya kita tidak merasa baik-baik saja ketika melakukan hal yang tak berkenan kepada Tuhan. Bertobatlah dan perbaruilah kehidupan kita,
supaya orang-orang terdekat kita tidak ikut menanggung akibatnya. Namun, akan lebih baik lagi jika kita berpikir akan dampak yang bisa terjadi sebelum memutuskan berbuat dosa, supaya efek dosa yang beruntun itu tidak sampai menimpa kita dan orang-orang yang kita kasihi. Memahami efek beruntun dari dosa seharusnya membuat kita lebih berhati-hati menjalani hidup. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 456500088880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.